Oh, sebelah mana bang? Masih bagus nggak tuh kantong mayat? Ya bagus, cuman kayaknya udah pernah kepake deh. Soalnya gue tadi sempet dejavu sedikit. Ah nggak masalah bang, udah bang. Pakai aja, ambil yuk, ambil yuk. Itu yang nyeletuk bukan cuman si Ridwan, tapi Mas Alit, si Ajit, si Akbar, juga si Jamal tuh pada ribut tuh. Oh ambil, ambil yuk, ambil yuk. Enak tuh, hangat, buat ntar malam gitu kan. Ya gue sih nggak masalah ya, asalkan baru. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Lagi-lagi masih terus single fighter. Ya pada kesempatan kali ini gua coba menceritakan pengalaman gua ke laut ya pada 9, 10, 11 Agustus kemarin. Ya, pendakian yang sangat berkesan karena pendakian ini baik-baik aja. Tetapi ternyata tetap aja ada selingan-selingan yang berbau mistis karena kita nolong seseorang ya. Kebetulan banget memang takdirnya harus seperti itu ya. Intinya gak usah lama-lama, langsung aja kita kepoin ceritanya. Oke teman-teman, kisah ini berawal dari Instagram ya. Cielah Instagram. Jadi Instagram gue tuh kan kena ban ya karena gue unfollow orang-orang yang nggak merasa gue follow gitu. Karena IG gue tuh kayak kebajak. Awalnya tuh FB kebajak, terus IG kebajak. Nah FB ini cepet bisa keselamatkan, tapi IG nggak bisa. Karena gue unfollow orang-orang yang gue nggak merasa follow gitu, karena akunnya aneh-aneh. Karena kejadian itu, akhirnya IG gue ke-ban tuh. Jadi akun mencurigakan. Ada mungkin sekitar 1 bulan lebih ya. Nah di awal-awal Agustus, mungkin sekitar tanggal 5-an atau tanggal 4, ternyata IG itu udah bisa. Ketika bisa, kita ngecek DM kan. Nah di DM itu ada pesen tuh, tulisannya Mas Arya, kalau mendaki sama Mas Arya itu biasanya kena biaya berapa gitu. Pada saat itu ekonomi gue emang sampai sekarang juga masih hancur-hancurannya, tapi emang gue lagi butuh uang banget ya, sekitar 2.200.000 lah. Gue butuh uang tuh, wajib banget, harus ada minggu-minggu itu. Gue juga udah bingung harus bagaimana. Tiba-tiba ada yang DM kayak gitu. Dalam hati gue, lumayan nih kalau ada yang private trip, dapat gope apa 1.000 aja lumayan deh. Terus gue sautin tuh, ada mas biayanya, ya tergantung dari lokasi mas tinggal sama tujuannya kemana gitu. Udah gak lama, gue belum sebutin angka nih ya, tiba-tiba dia nyebut kalau 8 sampai 10 juta itu cukup nggak mas? Gue kaget, oh gue belum nyebutin angka, dia udah nyebutin angka gitu. Gue bilang cukup mas, cuman itu kok private trip yang seperti itu perjalanannya beda gitu. Dia lebih ini ya, lebih ke apa ya, lebih ke lux lah ya pelayanannya, gue bilang kayak gitu. Oke mas, aku transfer ya, minta nomor WA sama nomor rekeningnya, kalau bisa rekening BC ya. Dan gue pikir orang bercanda gitu. Baru sekali DM ngomong kayak begitu, mana gue pikirin lah ya. Gue nggak percaya lah, gue cuek aja, gue turun nyiram cabe. Kira-kira 10 menit kemudian gue naik ke atas, gue cek di rekening gue, kaget gue 5 jote. Gue kaget loh, kok transfer 5 juta gitu. Terus buru-buru tuh gue cek handphone gue ya, gue buka WA, ternyata bener nih, Mas Gunawan Gemuk ini atau Mas Alit, dia udah transfer ya 5 juta kan. Dia kasih bukti kiriman dan udah gue cek juga rekening gue. Ya udah buru-buru gue kirimin balik tuh bukti transferannya. Oh, mas ini serius mas, serius mas. Nanti ya kita Kamis depan aku agak senggang kata dia gitu. Yo wes, Kamis itu kan tanggal 8. Langsung tuh sore itu juga gue pesen tiket. Nah karena ini pendakian agak-agak beda, gue coba ngajak Ridwan. Gue kasih tau Ridwan, Wan posisi lu nganggur apa gawe nih Wan? Lagi nganggur su.
lu mau nggak ikut gua ke Solo naik lau lewat Ceto kita. Wah mau Su, kebetulan Ridwan pengen banget lewat Ceto kata dia gitu kan. Wah pas, langsung cetak tiket tuh, langsung beli tiket tuh ya, atas nama gue sama atas nama Ridwan untuk keberangkatan tanggal 8, yaitu kereta berantas. Kita nanti dapat gerbong 3, ekonomi 3 ya, nomor 45 AB gitu ya. Wah alhamdulillah. Dan kebutuhan gue sebesar 2.200.000 itu pada saat itu juga gue selesaikan, termasuk salah satunya ngebenerin komputer, karena komputer udah nggak bisa nyala bro. Tanpa komputer ya gue nggak bisa gawe gitu. Makanya waktu itu gue minta banget sama Gusti Allah, ya Allah mohon pertolongan gitu. Dan alhamdulillah pertolongan itu hadir. Singkat kata waktu terus bergulir ya. Nah menjelang hari H itu kira-kira 2 hari lah ya sebelum masuk ke tanggal pemberangkatan, tiba-tiba si Ridwan WA nih, Su, Ridwan tektokan ke ini dulu ya, ke Pangrango. Buset, gue sautin, serius lu Wan? Iya besok Su tanggal 7 Ridwan berangkat pagi, nanti tengah malam udah sampai rumah Su. Gue cuma pesen gini, ya udah Wan terserah lu, gue mau percaya sama lu. Yang penting tanggal 8 besok lu ada di sini, kita berangkat ke Solo. Soalnya gue nggak enak nih, gue tunggu. Ya udahlah. H2C juga sebenarnya gue. Masalah Pangrango kan lumayan ya. Ya tapi itulah Allah luar biasa ya, Allah hebat, Allah kuat, Allah segala-galanya lah. Gue pasrahin aja sama Allah. Apalah rencana Allah sama gue pada saat itu, gue ikutin aja. Ternyata bener tuh, dia tanggal 7 dini hari berangkat tektok, dan tanggal 8 awal ya dini hari dia udah sampai rumah gue sekitar jam 1. Tepar tuh dia. Begitu sampai ngopi, makan, langsung tidur. Singkat kata datang pagi ya. Pagi-pagi itu kita prepare lah ya. Sarapan, ngopi, setelah udah rapi, sempat ngambil gambar sedikit. Ritualnya kayak biasa. Dari rumah gue ini kita ke stasiun UP. Jalan kaki bro, lah deket. Ya, sebenarnya sih kalau ada ojek nih ojek gitu ya. Terus dari stasiun UP kita lanjut ke stasiun Manggarai. Kali ini rutenya agak berbeda ya dengan cerita-cerita gue yang terdahulu. Karena sekarang kita akan transit di Manggarai. Terus dari Manggarai kita akan transit lagi di Jatinegara. Terus dari Jatinegara kita akan menuju ke stasiun Senen. Saat itu kita berangkat sekitar jam 10-an. Dan sampai ke stasiun Jatinegara tuh sekitar setengah 1 kurang ya. Langsung buru-buru cetak tiket. Ya, karena saking bingung ya nggak pernah cetak tiket langsung. Itu keder. Cetak tiket itu cetak baru jam 1 kurang seperempat ya. Bingung soalnya ngeliat-liat orang dulu. Setelah tiket kecetak, ya, kita coba cari makanan tuh, berupa nasi tapi nggak dapet, akhirnya beli roti aja ya. Setelah dapet roti kita baru masuk ke ruang tunggu tuh ya, yang ada peronnya. Belok ke sebelah kiri, duduk, nunggu dah tuh di situ. Sekitar 15 menit kereta datang. Karena kita ke bagian ekonomi 3 ya, kita cari tuh gerbong yang ketiga ekonomi. Terus kita cari nomor tempat duduk kita, nomor 45 ya. Masuk ke dalam, duduk-duduk lagi sibuk ngangkatin barang-barang, tiba-tiba ada cewek. Ternyata cewek ini anak Jakarta tapi pacarnya anak Semarang. Dan waktu itu kan Kamis kan ya. Jadi dia pulang kerja, bolos 1 hari demi ketemu pacarnya, nanti Sabtu dia pulang lagi ke Jakarta. Mantap. Ya udahlah. Ini perjalanan serasa sangat menyenangkan ya. Dan alhamdulillahnya lagi di kereta ini ternyata banyak penggemar gue ketemu ya, yang sempat ngirimin kopi. Terutama untuk Mas siapa sih namanya ya, yang dari Semarang nih. Mas, sampean aku terima kasih loh sama popminya, sama kopinya. Pokoknya Mas ini luar biasa ya, beliau ini memang bekerja di KAI. Nah di kereta ini ngobrol-ngobrol, gue nggak ngerti nih ya, karena yang gue tahu yang namanya kereta tujuan Solo itu pasti lewat selatan. Maklum nih, gue jarang banget naik kereta di era-era sekarang gitu ya. Dan gue kaget ketika tahu kereta ini ternyata lewat Semarang. Setelah mengetahui kondisi bahwa kita lewat Semarang, rencana gue mau WA Mas Alit ya. Tapi sebelum gue WA ternyata dia WA duluan, Mas kalau lewat Semarang turun Semarang aja, biar tak jemput, nanti kita berangkat bareng-bareng dari Semarang. Wah, pas banget. Lagian juga kan kita bete di kereta, ya nggak bisa ngudut. Ya udah, kita setujuin tuh. Singkat kata sekitar jam 8 sampailah kita ke Semarang Tawang ya. Wah sama nih, gue Semarang Tawang juga udah lama nggak lihat kan. Udah turun, kita ke pintu keluar, langsung cari Alfamart buat ngopi sama ngudut. Ya lagi asik-asik ngopi mau ngudut, tiba-tiba ada mobil ini nih Pajero ya. Gue feeling wah jangan-jangan ini orangnya. Ngobrol-ngobrol di situ sebentar, terus gue ngomong, Mas ini uang belanja masih ada sekian, nanti kita belanja dulu ya. Gue bilang kayak gitu. Wis Mas tenang aja kata dia gitu kan, kata Mas Alit. Udah selesai ngobrol,
ngerokok, kita berangkat tuh. Rencananya mau ke Alfa, tapi ternyata bukan Alfa, gue lupa namanya, gue jarang ke supermarket masalahnya. Di supermarket itu belanja kita sampai sekitar 1,3, 1,4. Memang anggaran yang gue rencanakan untuk belanja tuh segitu. Tetapi ketika gue mau bayar pakai uangnya dia, itu nggak dikasih sama dia. Nggak usah mas, pakai uangku aja, itu simpen aja katanya. Rasanya gue mau nangis ya waktu itu, karena emang gue banyak kebutuhan. Dalam hati gue subhanallah, selalu ada pertolongan Allah gitu ya. Di sela-sela himpitan yang luar biasa, ini uangnya dia loh, buat keperluan dia naik, buat keperluan kita. Tapi di saat kita mau gunakan, dia nggak ngasih, udah pakai uang aku aja, belanjalah kita tuh. Sampai gue kebingungan mau belanja, karena kan nggak enak bro, budgetnya udah ada tapi dia masih ngeluarin duit sendiri gitu. Ya wes lah, mau gimana lagi. Lengkap tuh kita beli, mulai dari daging, terus sosis, bakso, wah segala macam yang bener-bener makanan-makanan mewah ya. Oh, habis 1,3, selesai, masuk semua ke dalam mobil. Kita mulai bergerak tuh dari Semarang menuju Solo. Gue ingat kita masuk tol, jir bawahnya sama aja kayak Bang Dodi ya. Kebut banget. Gue sampai pegangan di mobil tuh. Ya mungkin sekitar 2 jam kita sampai Solo. Terus lanjut lagi sekitar jam 12 kita sampai ke ini, ke Ceto. Ya di Ceto itu sempat parkir di bawah, basecamp bawah, sebelum nanti akhirnya kita ke basecamp Barokah. Nah di basecamp Barokah ini gue sempat live sebentar, sempat ngobrol-ngobrol. Gue mempersilahkan Mas Alit untuk nanya-nanya. Ternyata pertanyaan beliau simpel-simpel aja ya. Beliau cuma pengen happy, beliau cuma pengen merasakan pendakian gunung dan ngetes dengkulnya. Karena setahu gue nih ya, dia bercerita bahwa dia pernah kecelakaan, dengkulnya tuh hancur. Jadi dia pengen ngetes dengkul dulu nih. Kalau memang pendakian ini sukses dan lancar, katanya dia ya, kita akan mendaki ke gunung-gunung lain. Ya intinya pada saat itu gue mencoba untuk ini pendakian harus lancar lah ya, harus kalau bisa seru sih, kalau bisa dapet yang seru sekalian deh, biar ini orang merasa exciting banget di sini ya gitu. Nah malam itu kita packing beres, karena rencananya pagi-pagi itu kita mau naik. Setelah packing kita istirahat dah tuh. Gue sempat berpikir banyak hal, tapi ya gue lupain aja. Gue ingat Gusti Allah aja. Semoga aja semuanya berjalan lancar. Datang pagi, itu kita beberes lagi, pesan sarapan untuk di jalan, pesen teh manis, langsung kita ke pos pendaftaran ya, pendaftaran Candi Ceto tuh. Jadi kita keluar dari basecamp Barokah tuh, nanti kita belok kanan, ngelewatin perempatan, yang sebelah kanannya ada candi, lurus lagi, nanti kita ketemu tangga-tangga batu. Nah kita naik tuh tangga-tangga batu sekitar 50 meter, nanti kita belok kiri, ketemu Gapura. Masuk Gapura, sampailah kita ke registrasi nih, pos registrasi Candi Ceto. Di sini apa ya, si Ridwan sempat diomelin, Mas, di sini wajib sepatu ya. Si Ridwan pura-pura tuh sepatu ada dalam tas, tetap disuruh pakai. Ternyata dia nggak bawa sepatu, dan gue juga nggak ngerti kalau dia nggak bawa sepatu, kan gue kaget. Nah lu emang lo nggak bawa sepatu? Enggak. Terus kita ngomong, Mas ternyata dia nggak bawa sepatu. Ya Mas, besok yang jujur ya, kalau nggak bawa aja, itu kan bahaya masalahnya, nanti kalau kaki kamu kena akar berdarah gimana, kan malah ngerepotin gitu. Gue bilang iya Mas, maaf ya. Udah hati-hati, kata penjaga basecampnya ya. Udahlah, selesai urusan registrasi dan macam-macam itu, tapi KTP gue yang dikasih. Kita mulai menuju tuh ke Gapura Ceto ya, jalan sebentar, masuk Gapura Ceto, nanti kita naik lagi, sebelah kanannya kan candi ya, naik tuh mungkin 5 menit naik, agak neg karena kita baru penyesuaian. Terus landai tuh, landai, sebelah kirinya langsung ini kan tebingan ya, lembah. Terus kita turun, nyebrangin kali, naik lagi, sampailah kita ke Candi Ketek. Di Candi Ketek ini gue sempat ngambil gambar, Ridwan sama Mas Alit udah duluan. Udah. Nah, selepas Candi Ketek ada tempat enak tuh buat duduk. Kita duduk dulu di situ. Nah, sempat ngobrol-ngobrol. Yang exciting ya. Gue bilang sama Mas Alit, udah Mas santai aja. Kita nggak target mau sampai ke pos 3 sore sekalipun nggak ada masalah. Kita memang targetnya pos 3. Ya udah tuh, selesai istirahat, sebat, jalan lagi, entut, nggak lama sampai tuh kita satu lokasi yang ada tangganya. Gue kaget, loh kok ada tangganya, perasaan dulu enggak deh, perasaan dulu melipirin pinggiran tunggungan, terus nanti kita baru naik ke atas. Kok sekarang ada tangga? Nah di sini juga ada peraturan baru ya teman-teman ya, di Tirto apa sih namanya nih, Tirto Wonotirto nih ya. Jadi teman-teman harus nyewa kain ya, itu
terserah sih ya, tapi minimal 5.000. Kalau mau lebih dari 5.000 ya bebas. Ya terserah dah itu. Jadi kita pakai kain naik tangga nanti sampai ke Tirto itu yang baru dibangun tahun 2019 itu yang gua baru lihat. Nanti kita taruh di situ lagi. Ya udah, kita dengerin briefingnya, bayar, kita naik tangga tuh. Nggak tahu berapa puluh anak tangga ya, mungkin 30-an kali, apa 50 deh ya. Nggak tahu deh gua nggak ngitung. Nah begitu sampai atas, ketemulah ada situs, entah itu situs sejarah atau situs apa. Dari situs itu kita naik lagi sedikit, ya kita akan ketemu baru tuh Wonotirtonya. Nah di situ kayak kita lepas, sempat istirahat, lanjut lagi menuju ke pos 1. Nah di sini entah-entut juga ya, karena bawaan kita, anjir, berat banget ya. Apalagi si Ridwan. Ridwan tuh double carrier ya, bukan double carrier tapi carrier dia sama depek. Dia kayaknya 1,5 kali lebih berat dari gua, berat carriernya tuh. Gua aja udah berat banget ya, tambah dia gitu. Ya udah entah-entut kita jalan. Ada mungkin sekitar 15 menit sampai kita ke pos 1 warung tuh. Ya, belum pos 1 ya, sebelum pos 1 kan ada warung. Kita duduk dulu di warung, tarik napas, terus jalan lagi ya. Sampai pos 1 itu sekitar jam berapa ya? Jam 10-an kali ya. Ya duduk dulu tuh di pos 1. Mbah berhenti ya, duduk dulu. Biasa sebats lagi. Kita di sini sempat ketemu rombongan dari Bandung, 3 orang, ngobrol-ngobrol. Dirasa enak. Mulai lagi nih. Kita bergerak. Nah dalam fase ini kita kepisah nih. Jadi Mas Alit ini ntar jalan duluan ya. Awalnya ya di fase-fase awal masih bareng sama gua, tapi karena pergerakan gua lembet betul ya, alias lambra dalam breta, alias lemot, akhirnya dia jalan duluan tuh, ninggal di pertengahan. Nah, selama perjalanan di sini ya gua ngerasa ya biasa-biasa aja, memang udah berapa kali loh jalur ini ya. Jadi dari 1 ke 2 tuh landai tapi agak nusuk lah. Di sini hutan-hutan sih adem. Jalan awal biasa sampai pertengahan itu ya, di saat gue udah sendirian sama Mas Alit jauh, sama Ridwan jauh, itu tiba-tiba gue dengar Mas Alit di depan teriakan, "Bro, aman bro," gitu kan. "Aman," gue bilang kayak gitu. "Oh ya wes, aku lanjut lagi yo," kata dia gitu. "Monggo mas." Dah, karena memang Mas Alit ini kan tamu ya, jadi dia nggak bawa apa-apa lah kecuali bawaan dia pribadi. Udah tuh nggak kedengeran lagi suara Mas Alit. Nah, lagi enak-enak jalan, kira-kira mungkin 20 menit sampai ke pos 2 ya. Itu di belakang ada yang kedengeran suara gini ya, buk-buk, kayak model apa ya, orang langkah tapi bawaannya berat. Pikiran gue, wah nih porter kali ini jalannya cepet mau nyusul gue. Gue udah ancer-ancer tuh ngambil ke kiri atau ke kanan jalur lah. Udah siap-siap cari tempat di mana gue bisa minggir gitu kan. Karena jelas banget kedengeran buk-buk gitu dari bawah mau ke atas tuh jalannya cepet, berat langkah kakinya. Gue minggir, gue lihat ke belakang. Kok nggak ada orang ya? Tadi jelas banget suaranya. Oh, mungkin ada jalur ini kali nih, jalur apa namanya, jalur potongan yang orang sini tahu dan kita nggak tahu nih pendaki. Cuman kok di sebelah kiri atau kanan jalur yang gue lewatin ini kok nggak kedengeran suara langkahnya, sedangkan tadi di belakang mungkin sekitar 20 meter tuh langkah kakinya berat kedengeran, buk 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 naik ke atas gitu kan. Tapi udahlah, mungkin lagi istirahat, udah gue jalan lagi tuh, entat entut entat. Saya berat bener ya. Ini ini punggung sama pinggang kalau bisa jiri-jiri, udah jiri-jiri tuh bang buseng gitu. Jalan pelan gitu. Ada mungkin 5 menit atau mungkin 10 menit ya jalan lagi. Itu suara ada lagi. Buk. Cuman ini yang tadi kayak lari sekarang agak pelan. Buk. Kayak orang langkah biasa lah. Buk. Cuman kedengeran dia kayaknya berat banget bawaannya gitu. Gue pikir Ridwan kan, karena emang Ridwan kan berat banget, udah kayak Sherpa dia kan. Gue teriak, "Wan, ini gue di sini nih Wan," gitu kan. Karena memang itu gue berfirasat itu Ridwan, akhirnya gue tunggu tuh. Gue coba tunggu berapa menit tuh sambil nahan beban yang luar biasa berat. Kok nggak nongol? Terus gue teriak lagi, "Wan, coy, cuy," dengan bahasa-bahasa yang Ridwan ngerti lah. Kalau gue manggil coy, Ridwan kan tahu mesti jawab apa. Kalau gue manggil cuy juga kan Ridwan tahu dia mesti jawab apa. Jadi nggak mungkin orang. Gue udah cai coy cuy gitu kan, kok nggak ada sautan. Gue panggil namanya juga nggak ada sautan. Tapi gue nggak merinding, nggak apa, dalam hati gue, jir siang-siang ini ada aja, gue kata. Karena memang nggak muncul, ya udah gue jalan lagi, gue terusin ngelangkah. Singkat kata sampailah ke pos 2 ya. Pos 2 istirahat, Mas Alit udah nyantai tuh di sebelah kiri, udah duduk-duduk dia. Udah, gue di sini langsung mengabadikan lah tuh pohon yang rubuh, ya, yang dulu dikasih kain, kan sekarang udah posisi pohon yang dikaininya udah ganti tuh ya.
Yang hidup tuh di sebelah kanan tuh dari Brakseng itu, sama pohon kecilnya samping Brakseng. Nah, yang dulunya sebenarnya bukan itu, tapi pohon gede mati ya. Nah di sini gue sempat mengabadikan lah. Nih di pohon gede yang rubuh inilah gue ya bersama seorang rekan gue ngebase di sini, dan di atasnya tuh ada suara orang kayak baca mantra ya. Dan di depan kita, percis di depan Brakseng itu nanti akan ada banyak sekali ya entitas-entitas yang menampakkan diri diselimuti kabut, juga ada kayak aliran listrik, dan itu sangat mengganggu ya, sampai gue harus melakukan apa namanya tindakan lah lah gawat, sampai gue marah-marah di situ ya, dan mereka pada hilang. Gue sempet ngomong tuh di situ, nah disinilah gini gitu ya. Nah ada mungkin sekitar setengah jam baru tuh Ridwan nongol sama anak-anak Bandung, tepar si Ridwan, jelas lah gua aja udah beratnya nauzubillah min zalik, apalagi dia yang 1,5 kali lebih berat dari gua bawaannya. Makanya udah kita istirahat agak lama nih, 2 batch kita di sini. Karena memang cukup letih, ada sekitar 2 batang. Akhirnya Mas Alit jalan duluan tuh sama anak-anak Bandung. Gua sama Ridwan masih bengong di sini. Masih capek banget, Bro. Ngumpulin tenaga dulu dah, ngumpulin energi, karena 2 ketiga ini wak mau ya. Lumayan. Aduh, gue udah kebayang nih anjir. Nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh, tapi mod. Udah jalan tuh entut. Gua sama Ridwan tuh jedanya sekitar 1 jam. Ridwan istirahatnya lebih lama lagi dia ya, tapi gue percaya sama Ridwan. Udah jalan dari fase ini ya, aduh nggak kebayang deh ya, capek minta ampun. Tapi ya pelan-pelan istirahat ya, berkali-kali lah disusul sama pendaki lain, kadang-kadang juga kepetuk sama pendaki lain. Di beberapa tempat gue juga istirahat. Itu bener-bener luar biasa entut-entutnya. Terus gue coba jalan sampai ke punggungan yang mau ke pipa itu kacau banget ya nanjaknya, entut-entut. Akhirnya sekitar jam 5 sampai tuh gue pos 3. Mas Alit udah nyantai di situ. Begitu sampai gue taruh keril, ditanya, "Wah, Ridwan jauh nggak?" kata Mas Alit. "Lumayan tuh Mas, udah di bawah situ kali." "Saya udah nggak sanggup Mas, ntar dulu deh." Terus si Mas Alit ngomong, "Tak jemput Ridwan ya?" "Monggo Mas." Dijemput Ridwan sama dia. Itu aja balik lagi ke atas sekitar 20 menitan menjelang maghrib ya. Gila. Nah anak-anak Bandung yang bareng sama gue dari pos 1 itu, ternyata mereka mau melanjutkan lagi perjalanan sampai ke Gupaan Menjangan. Gue udah pesen sih, udah di sini aja, gue bilang Gupaan Menjangan lumayan dari sini, gue bilang. Tapi karena dia pengen ke sana targetnya, ya udahlah, gue bilang hati-hati aja. Langsung tuh gue bikin tenda ya, tenda jadi, keluarin barang-barang, persiapan dah untuk barbecue nanti malam. Karena kan kita rencananya memang mau manggang daging sama manggang sosis ya, juga bakso. Dah si Ridwan ngumpulin kayu, Wan bikin margin safe-nya Wan yang aman, jangan sampai nggak aman, soalnya di Gunung Lawu rawan kebakaran. Kita betul-betul harus menjaga nyala api dari ancaman-ancaman lain ya yang bisa membahayakan kita juga, gunung ini sendiri dan pendaki lainnya ada di sini. Ya udah, kita bikin apinya kecil kok, memang khusus untuk memanggang aja. Nggak lama api jadi. Saat itu Mas Alit udah di dalam istirahat, gua sama Ridwan depan api tuh sambil manggang sosis ya, manggang roti, sosis. Ada mungkin sekitar setengah jam Mas Alit bangun lagi, dia keluar gabung sama kita. Udah bakar-bakaran kita tuh, seru dah. Sosis pakai saus, pakai roti, udah lagu-laguan dah ya. Sekitar jam 8 atau jam 9 tiba-tiba kedengeran suara orang lah ya. Suara orang naik, terus ada 1 orang yang nyamperin gua. Itu ternyata pendaki backpacker ya, dari campuran. Mereka tuh ada yang dari Padang, ada yang dari Palembang, ada yang dari Aceh, sama ada yang dari Sumedang. Yang pertama kali datang itu, gue nanti akan tahu namanya Ajit ya. Itu si Ajit. Datang langsung gue suruh, sini gabung, gue bilang kayak gitu. "Temen lu di mana?" "Temen masih di bawah Bang," katanya. Udah gabung, gue kasih sosis. Terus nggak lama temen-temennya datang bikin tenda. Nah di sini apa ya? Yang tadinya suasana sepi, enak banget, nyaman. Ya rasa-rasa nggak enak nggak ada belas waktu itu ya, pokoknya enak, sepi, nyaman lah. Gue cuma bertiga-tiga doang, itu agak rame dah tuh ya, karena kita kedatangan 4 orang pendaki lagi ya, yang kelak gue akan tahu namanya ya. Ada Reza, ada Ajit, terus ada Jamal, juga ada Akbar. Nah Akbar dari Aceh, Jamal dari Palembang, Ajit dari Padang, sedangkan Reza itu dari Sumedang ya. Pada malam itu si Reza yang kenalin gue, dia bilang, "Kok suaranya kayak ini ya, kayak gue kenal ya." Terus
Mas Alit ngasih tahu, iki loh Mas Arya Sena. Oh iya bener Bang Arya. Wah seru tuh ya. Terus mereka sibuk bikin tenda, sementara gue juga sibuk untuk bakar-bakar sosis. Adalah mungkin sekitar 2 jam. Kita santai-santai depan api unggun sampai sekitar jam 10. Gue udah nggak kuat, udah ngantuk gue. Nah sebelum tidur gue turun dulu tuh ke bawah ke arah WC kan. Sebelah kanan kita di bawah itu kan ada WC. Terus ada jalur ya. Jalur baru namanya jalur barbar kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu deh. Nah di jalur itu kok mata gue malam itu ya. Karena memang bulannya emang sabit tapi kondisinya tuh terang. Jadi emang kelihatan samar-samar gitu ya. Malam itu gue ngeliat ke satu titik di jalur baru itu. Mata gue ke situ terus. Dalam hati gue ada apaan sih ya? Kok mata gue pengen ngeliat ke situ terus gitu? Biasalah namanya kayak begini kan. Gue kadang-kadang aneh jadi orang ya. Ya terserah orang mau percaya mau enggak. Gue mah nggak mau tahu. Gue cuma menceritakan apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan ya di saat gue melakukan pendakian. Karena yang gue rasakan ini terkadang juga orang lain bisa merasakan. Apa yang gue lihat terkadang orang lain juga bisa lihat gitu ya. Intinya dalam makom-makom tertentu adalah orang yang punya pengalaman yang sama. Jadi gue gak peduli lah mau dikata apa kek ya. Gue cuma cerita apa yang memang gue rasakan. Pada malam itu gue ngeliatin ada perasaan gak enak tapi udahlah karena memang capek. Gue naik lagi ke atas. Terus gue pesen sama Ridwan sama yang ada di situ. Ini kalau tidur tolong apinya dimatiin, bener-bener mati ya. Siramnya sampai mati. Jangan cuma cas tapi masih ada bara. Gue bilang kayak gitu. Iya. Udah tuh gue masuk ke dalam. Ya, buka sepatu. Langsung sleeping bag gue. Berupa playset 2 helai kan. Gue ubel-ubel. Lek. Hilang tidur gue. Bangun-bangun sekitar jam 5. Yang lain pada tepar. Ternyata mereka tidurnya sekitar jam 1 atau jam 2. Ya jelas lah pagi-pagi masih tepar. Sedangkan gue jam 10 udah tidur kan. Jam 5 gue bangun tuh sendiri-sendiri. Ya kencing apa gue liat. Wah tenda belum nambah. Tapi udah mulai kedengeran orang pada naik tuh. Gue pengen buat pup gitu ya. Karena di depan ini kan ada WC ya. Tapi dia gak ada airnya. Jadi gue males banget ngambil air ke bawah tuh ya. Turun ntar naik lagi ngambil air. Biasa aja lah. Mendingan gue gali lubang aja. Kebetulan kan bawa antis, bawa tisu. Udah gali lubang aja deh. Jalan nih gue ke lokasi yang semalam perasaan gue gak enak banget. Utuk udah bawa belati gue. Gitu sampai gue bilang nih oren-oren apaan gitu ya. Pas gue deketin nih anjir kantong jenazah. Ya, kantong jenazah itu udah gue singkirin sekarang. Ya waktu kejadian itu belum gue singkirin. Itu kantong jenazah melintang di tengah jalur. Entah itu ditaruh situ emang atau gimana, gue agak kaget juga. Sedangkan itu titik di mana gue pengen gali lubang kan. Kantong jenazah. Ya biasa aja lah sama kantong jenazah. Orang gue juga di Aceh selama gue operasi SAR gitu ya. Itu sering banget lah masukin banda ke dalam kantong jenazah gitu ya. Baik tubuh manusia ataupun apa gitu. Cuma di sini agak kagetnya gue pas gue mau pindahin, kok gue merinding ya. Terus gue kayak dejavu lah. Ya gue ngelihat kantong jenazah ini kayak lagi ada orang rame lagi masukin orang ke dalam kantong jenazah, terus ditutup, diikat, dikasih tandu tunggal tuh, udah siap untuk diturunin. Gue agak kaget nih, kok gue dejavunya kayak gitu ya, gue bilang. Gue langsung, waduh, lain nih, gue bilang kayak gitu. Udah langsung tuh kantong jenazah, gue pinggirin tuh dari dia ada di tengah jalan, kayak ngalangin jalan, gue pinggirin ke pinggir, gue lempar ke pinggir jalur. Dalam hati gue, ini mungkin ya buat orang yang lain biasa aja, kantong jenazah, kantong mayat, nggak ada nilainya ya. Tapi saat itu juga apa ya, gue juga aneh karena gue dejavu. Buat gue juga itu biasa aja, kantong mayat itu nggak ada apa ya, nggak ada nilai-nilai yang membuat gue harus takut lah, karena semua orang pasti mati. Cuman cara matinya gimana kan kita nggak tahu ya. Ya gue balik lagi. Nah ketika gue udah sampai tenda, anak-anak udah pada bangun. Terus gue ngomong, sono ada kantong mayat no. Sebelah mana bang? Masih bagus nggak tuh kantong mayat? Ya bagus, cuman kayaknya udah pernah kepake deh. Soalnya gue tadi sempet dejavu sedikit. Nggak masalah bang, udah bang, pakai aja, ambil yuk. Itu yang nyeletuk bukan cuman si Ridwan, tapi Mas Alit, si Ajit, si Akbar, juga si Jamal tuh pada ribut tuh. Ambil yuk, enak tuh, hangat, bontar malam gitu kan. Ya gue sih nggak masalah ya, asalkan baru. Ini kan kayaknya habis dipakai. Kalau habis dipakai itu kan berarti kemungkinan besar mungkin ada darah korban atau apa, terus kotor lah ya, nggak higienis. Dan kantong jenazah itu nggak didesain untuk manusia hidup, pasti panas banget ya. Dalam situasi tertentu sih ya nggak apa-apa dipakai. Terus gue nyeletuk, jangan, ngapain diambil, kotor itu, nggak bersih. Kalau yang bersih nggak apa-apa.
Kan bisa dicuci bang. Emang lu pada bawa ini, pada bawa apa namanya pembersih, pada bawa Sorinso apa-apaan gitu. Udah nggak usah penyakit itu, gua kata banyak penyakitnya. Belum lagi kalau ada yang enggaknya. Lah kalau ada yang enggaknya malah seru bang. Lu pada enak, gua juga yang repot ntar, alah ribet gua kata gitu. Tapi ntar lah, kalau emang lu pada mau ntar malam kita ke sono atau besok pagi dibawa. Akhirnya anak-anak pada ngomongin tuh. Tapi dasaran bocah ya si Akbar apa si Ajit tuh. Ayo nyamperin ke sono noh. Nyamperin. Sebelah mana sih bang? Oh no, sebelah sono. Ntar bang gue mau lihat dulu, kali-kali bagus buat SB kata dia gitu kan. Gue bilang ya silakan aja, cuman kalau gue saran jangan yang udah dipakai ya, karena bakalan ada aja lah penyakitnya, gue kata kayak gitu. Gak percaya tuh si Akbar sama si Ajit, kalau nggak salah dilihat, nggak lama mereka balik lagi tapi nggak bawa kantong jenazah. Udah singkat kata gue akhirnya boker di WC tuh ya, karena dibawain air sama si Ridwan sama si Ajit tuh 2 botol. Udah gitu gue masih ada tisu kan. Lah pas boker keluar langsung kita prepare tuh ya, masak tuh anak-anak udah. Mungkin kelar masak sekitar jam 8. Terus nunggu yang lain-lain selesai, setengah 9 kita makan, jam setengah 10 kita baru mulai start menuju ke puncak Argodumila. Nah dari sini apa namanya perjalanan udah mulai menuntut mental yang prima ya, mental yang bagus juga fisik yang prima maksud gua. Karena dari 3 ke 4 ini nyoy maronyo ya, nanti kita akan ketemu tangga-tangga dulu ya, yang dari kayu ya, itu mungkin sekitar 20 menit kalau naik tuh tangga-tangga tuh, atau 15 menitan. Lepas dari tangga-tangga kita akan ketemu jalur yang agak melingkar-melingkar tapi di dalam bendungan sempit ya, di bendungan sempit itu. Terus itu masih hutan-hutan pinus ya. Terus di sini perjalanan walaupun kita udah nggak bawa apa-apa dari 3 ke 4 tuh adalah mungkin sekitar sejam ya. Jadi karena kondisi jalurnya memang berat dan waktu itu agak berdebu. Sampai pos 4 sekitar jam 11. Kita lanjut lagi naik ke atas. Di atas pos 4 tuh nanti yang ada tempat kebuka sedikit. Sebelah kanannya lembah itu kita istirahat sini, makan mangga dulu. Ada mungkin setengah jam lebih di sini istirahat. Ya sepanjang perjalanan ini udah ramai ya, karena waktu itu kan udah Sabtu. Jadi pendaki yang berusaha untuk mencapai Bulak Peperangan ataupun Gupaan Menjangan tuh banyak. Dan gue ngeliatin gitu ya, buset gila, gue aja sampai pos 3 Gempor, lu lagi bawa air, bawa keril ya, logistik dan macam-macam dibawa ke Bulak Peperangan ataupun ke Gupaan Menjangan. Gue gak kepikiran kalau gue udah copot tuh pinggang gue ya. Nah di sini selesai makan mangga kita lanjut lagi lah ya. Nah dulu waktu gue naik terakhir 2020 ke 2021 itu dari 4 ya sampai nanti mau ke Punggungan terakhir ke Bulak Peperangan itu masih agak rimbun ya, jadi masih banyak pohonan. Tapi pada saat itu udah nggak ada ya, udah banyak kebakar. Gue nggak tahu kebakarannya kapan dan berdebu banget ya, udahlah. Dan untungnya pada saat itu berawan, kabut juga tebel ya, kadang ada kabut tebel kadang berawan, intinya nggak terlalu panas. Kalau panas gue nggak ngerti dah tuh kayak gimana rasanya. Udah jalan tuh kita. Lepas dari situ kita belok ke kiri, gua ambil jalan potongan, gua ambil jalannya agak melingkar, terus kita ke kanan, ke kiri lagi, terus melipir ke kiri Punggungan tuh ya, aduh bagi B terus sempet kebayang lagi ya, sempet dijavu lagi gua nih di jalur ya, sempet dijavu lagi gua, sama persis dijavunya itu dengan apa yang gua alami pagi-pagi tadi. Loh kok nih ada bayangan cewek masuk dalam kantong jenazah. Gue sampai astagfirullahaladzim, enggak lah, nggak ada apa-apa, gue bilang kayak gitu. Udah lewat tuh di Javu sampai pertengahan, tiba-tiba si Revan nyamperin gue tuh, susu ini ya lencah hutan ya. Gue bilang mana ada lencah hutan Tuan. Ini bisa dimakan nggak bisa, itu jangan. Tapi dasaran si Ridwan ini kan bocahnya mbalelo ya, nggak bisa dibilangin, penasaran dia gigit tuh. Begitu dia gigit mungkin gak enak ya, cuman dia mau ngerjain si Jamal nih sama si Akbar. Rupanya dia punya niatan gitu, dia bilang enak manis. Si Jamal langsung aja percaya, nggak taunya pahit sama gatel. Wah sobatnya seru dan ya. Intinya kita entar-entar di sini lah ya. Sampai sekitar jam 2-an, akhirnya kita sampai tuh ke jalan yang agak datar. Ya kita belok ke kiri, depannya ada pemandangan bagus. Nanti baru kita ngambil Punggungan yang mau menuju ke Bulak Peperangan. Itu udah jam 2-an tuh. Udah di sini entar-entar lagi tuh. Di pertengahan Punggungan, gue inget lah ada kejadian di sini dulu ya. Terus ketemu sama orang-orang yang kenal sama gua, sempat foto-foto, lanjut lagi.
Itu sekitar setengah 3 kita masuk ke Bulak Peperangan. Nah di Bulak Peperangan ini juga aman-aman aja lah ya, gue langsung berdoa aja untuk diri gue dan rombongan gue, nggak ada perasaan aneh-aneh lah ya, biasa aja. Di Bulak Peperangan juga kita udah kumpul, kita lanjut lagi ke Batu tempat biasa gue duduk ya kalau gue lewat jalur Cipto. Dan alangkah terkejutnya gue ya, di dekat Batu itu sebelah kanan sekarang udah ada warung. Wow, mantap. Karena target gue waktu itu Batu, ya gue ke Batu lah. Gitu, sampai warung gue bilang sama Ridwan, Wan beli bawaan Wan, kalau nggak tempe gorengan nih, gue ada recehan. Udah kita istirahat di Batu, nungguin Ridwan bawa gorengan, Ridwan datang makan gorengan, foto-foto, video segala macam. Kita lanjut lagi menuju ke Gupaan Menjangan. Nah dari Bulak Peperangan ke Gupaan Menjangan tuh nggak terlalu jauh, ya, tetapi melewati punggung pertamanya ini untuk mencapai area padang rumputnya yang luas itu neg ya. Naik lumayan neg ya, 5 menit paling lah. Setelah itu kita akan dapat pemandangan luar biasa bagus ya. Sebelah kanan tuh kelihatan Gunung Kemancar tuh ya, terus padang rumput, terus di depan kita hutan pinus sebelah kanan. Terus kita naik lewatin hutan pinus, naik lagi agak parah, landai, sampailah kita ke Gupaan Menjangan. Nah di Gupaan Menjangan ini kita udah kepisah jauh tuh sama anak-anak. Gua sama Mas Alit doang nungguin, adalah mungkin sekitar setengah jam nungguin Ridwan di Gupaan Menjangan. Baru Ridwan datang. Gue bilang sama Ridwan, Wan kita target kita nganterin Mas Alit puncak, lu jangan barengin anak-anak itu. Anak-anak itu targetnya cuman pemandangan, bukan kayak kita. Kalau kita kan targetnya nganterin Mas Alit untuk sampai puncak. Jadi selama lu naik ini tolong bareng sama gue aja ya, soalnya kameranya Mas Alit kan lu juga yang pegang. Oh ya sudah, udah kita jalan kan agak turun, terus kita belok ke kiri, naik sedikit, terus kita kan ke kanan ngelewatin apa namanya, hutan-hutan pinus. Sebelah kirinya tuh ada padang rumput, terus ada jalur Jogorogo kalau nggak salah ya. Nah kita ambil yang ke kanan tuh, awalnya landai ya, tapi begitu udah mulai daki punggungannya neg tuh, mana berdebu banget. Nah habis itu kan kita ganti punggungan ya, terus kita ke kiri melipir, lewang, turun, naik, sampailah kita ke Pasar Watu ataupun Pasar Dieng. Nah di Pasar Dieng ini Mas Alit itu sempat nanya-nanya sama gue hal-hal yang buat gue biasa aja sih. Mas, itu yang namanya Alfi hilangnya di sini ya, di sekitaran sini ya? Ya mungkin, gue bilang kayak gitu ya. Kalau menurut penerawangan sih ya, kalau menurut perasaan gue memang di sini, areal sini dia. Soalnya kan yang namanya begini-begini, setiap orang yang memiliki hal-hal seperti ini terkadang beda-beda Mas gitu pandangannya. Tapi kalau menurut saya memang iya sekitaran sini. Itu dia lurus ke depan terus, itu dia ke sekitaran situ. Terus dia meninggal apa enggak Mas? Ya dia meninggal, cuman diambil sejasad-jasadnya, hilang. Istilah diumpetin lah ya. Terhitung meninggal di sini. Cuman di sananya nggak tahu nih di Lauhul Mahfuznya apakah sudah terhitung meninggal atau enggak. Intinya ini kan kejadian yang memang sulit sekali untuk dilogikakan. Kalau menurut saya memang beliau ada di sekitaran sini nih si Alfi. Si Mas Alit nih orangnya penasaran dan orangnya berani ya. Sebelah mana Mas, yuk kita samperin yuk. Ayo. Jalan tuh. Si Ridwan juga nanya sebelah mana Su? Itu situ kan kalau menurut mata gua ya, menurut batin gua tuh di sebelah sini dia. Dan waktu itu kan juga dengan izin Allah gua ngelihat dia juga sekitaran sini. Posisinya tuh murung sambil diapit sama 2 orang berkepala kerbau. Ini visi gue ya, visi gue ini bisa aja berbeda dengan visi orang, karena memang dalam dunia seperti ini ada perbedaan dan kesamaan itu wajar-wajar aja, tergantung kemampuan orang ya. Nah, terus begitu kita mau belok ke kanan masuk ke Pasar Diengnya, gue tunjukin dia ke sini nih, menurut visi gue, dan disinilah dia terjebak sampai tiba waktunya untuk dilepaskan. Cuman gue nggak ngerti hasil akhirnya seperti apa. Kita masuk Pasar Dieng. Di tengah Pasar Batu itu sempat ngambil gambar karena memang target kita puncak. Saat itu di Pasar Dieng itu udah 4:30 ya, dalam hati gue wah nih malam nih turun nih, tapi wis gak apa-apa lah, santai aja gitu kan. Lewatin Pasar Dieng, turun sedikit, naik tangga tuh 1, 2, 3, sampailah kita ke Argo Dalem. Karena memang saat itu kita udah jam 5 lewat ya di Argo Dalem, gue ngeri nggak kebagian puncak, dalam artian puncak masih bagus tuh nggak kebagian. Langsung aja gue bilang sama Ridwan, Wan beli aja teh manis, langsung bablas kita ke puncak. Beli teh manis di salah satu warung di Argo Dalem, kita lanjut ke puncak tuh. Ridwan pakai jalan yang sebelah kiri, gue pakai jalan yang
apa nerabas ya, gue lewat tengah-tengah aja lah, ambil jalan seenak-enaknya aja lah. Sekitar setengah 6 kita udah sampai puncak. Alhamdulillah tuh puncak sepi banget ya. Di sinilah kita ambil gambar, mengabadikan situasi dan apa kondisi kita pada saat itu ya. Dan Mas Alit gue ucapkan selamat. Mas Alit juga seneng banget tuh sampai puncak. Ya udah, ada mungkin sekitar 15 menit karena memang udaranya dingin banget. Gue bilang udah turun deh. Nah, anak-anak yang bareng sama kita itu si Ajit, si Akbar, si Jamal, sama si Reja itu belum kelihatan. Pikiran gue mungkin mereka udah balik nih. Ya udahlah, mungkin belum jodoh sampai puncak bareng. Turun jam 6 tuh ya udah mulai gelap. Sampai kita ke warung, ternyata di situ ada mereka lagi pada makan ini nih, makan pecel. Dan alhamdulillahnya lagi kita dapat daging kambing di situ karena baru ada yang selamatan. Wah, pucuk dicinta lampu tiba. Sempet lah ada opsi di sini kita, udah bang, biasanya di sini anginnya kenceng banget gitu kan. Terus si Reja ngomong, wah nggak kuat bang, di sini dingin banget kalau malam. Terus gue juga ngomong, udah kita turun aja nggak apa-apa. Yang penting di sepanjang perjalanan itu kita nggak kena angin. Yang nggak punya jaket udahlah pakai jas hujan aja. Nah, yang nggak punya jaket itu cuman gue sama Mas Ali ternyata. Yang lain ada. Udah beli jas hujan 2 tuh. Mas Ali dikasih pinjem jas hujan sama si Jamal. Ya, dia pakai lengkap tuh jas hujan atas bawah. Sedangkan gue atasnya aja sama Ridwan. Udah safety. Nah, kita bayar, sempat dipesenin lah. Dan ada seorang rekan juga dari Tangerang nawarin, bang, kalau emang nggak ada cash, ambil aja bang, duit mah gampang, yang penting safety. Ya bang, emang yang penting safety kok. Setelah semua udah siap, mulailah kita bergerak meninggalkan Argo Dalam menuju ke pos 3. Udah. Itu sekitar jam 7 kurang ya. Jalan siap, udah kumpul semua, rapet, mulailah bergerak. Itu gue posisi paling depan ngelit gua. Jalan kita kan turun tuh ya. Kita belok ke kiri, terus kita turun kan, turun, datar, tangga lagi, datar, tangga lagi, sampailah kita ke area Pasar Dieng ataupun Pasar Batu. Jalan rame-rame tuh bareng. Nah, sampai tengah-tengah Pasar Dieng, ada lagi yang nanya nih. Bang, Alpi hilang di sini ya? Bang, Alpi ada sekitaran sini ya? Ya kemungkinan gue bilang, karena kan ini visi gue ya, visi gue ini bisa jadi benar menurut gue, tapi salah menurut orang, gue bilang kayak gitu. Kalau visi gue memang beliau ada sekitaran sini, sebelah mana bang? Kalau lu nanya sama gue, itu sebelah situ tuh, gue bilang kayak gitu. Lu bisa lihat nggak? Coba dengan izin Allah emang kelihatan mana bang? Pada nanya kayak gitu kan anak-anak dasar kepo-kepo banget ya bos ya. Gue ketawa ya. Gue juga pada saat itu ya biasa aja, bukan karena rame-rame. Memang gue merasa Gunung Lawu itu rumah, jadi gimana ya? Yang namanya rasa takut ada, tapi rasa takut itu gampang banget untuk di netralisir gitu ya, kayak di rumah sendiri lah ya. Jadi gue santai-santai aja tuh sambil ngasih tahu tuh sebelah situ kalau emang bisa kelihatan. Sekarang ada bang? Sekarang nggak ada lah, gue nggak ngeliat. Cuman feeling gue mengatakan memang ada sekitaran situ tuh. Bang, emang di sini bener bang pusat keramaiannya gitu? Banyak kayak nanya kayak gitu. Iya, menurut kepercayaan orang-orang Jawa ya, dari kalangan spiritual, memang di sini pusat keramaian. Namanya juga pasar setan ya. Pasar setan itu bisa berupa pasar ya, pasar tradisional di zaman kerajaan atau di zaman dulu, ataupun mungkin area keramaian di mana memang pusatnya ya dari segala demit, jin, ilu-ilu, Banaspati dan lain-lain memang ada di sini kumpulnya. Bisa dikatakan mungkin istananya, kotanya atau apalah, memang di sini. Iya bang, nih kok seru ya bang gitu. Nah, lagi seru-seru ngomong kayak gitu, ini kita di tengah-tengah pasar setan, di tengah-tengah pasar Dieng. Itu si Jamal nyium, bang, bau wangi bang, katanya gitu kan. Gue bilang, ya udahlah, namanya juga pasar setan, kata anak-anak gitu kan. Seru dah tuh. Gak lama kita jalan ketemu Plang tuh, si Ridwan bikin video di situ. Susu bener itu mau bikin video, dia bikin. Ya karena kan sebelumnya, bang di sini bisa beli rokok nggak? Bang di sini bisa beli ini nggak? Bisa. Kalau emang lu beruntung, lu hoki, lu bisa di sini ada transaksi. Ya lu siapin aja alat transaksinya, gue bilang kayak gitu. Siapa tahu beruntung bisa ketemu nih kita, ada orang dagang apel, dagang pisang, dagang pir, apa dagang rokok deh, gue bilang kayak gitu. Gak lama si Ridwan nyeletuk tuh, habis kayak gitu. Ini kan pasar setan, kok nggak ada yang dagang ya gitu. Dari tadi nih Ridwan udah siap-siap mau beli, nggak ada nih kata dia gitu kan. Gue ketawa sama anak-anak tuh, lu ada hewan kan, gue udah bilang kalau hoki ya pura-pura nggak tahu lo. Dan gue jalan duluan tuh, dia agak ke belakang tuh si Ridwan, nggak taunya dibikin video. Yo di sini adalah pasar setan. Siapa yang mau beli rokok apa dan macam-macam dibeli. Gue ketawa aja udah kelakuan si Ridwan dah. Ya emang begitu ya. Bukan kita mau nantang mau apa enggak, itu biasa aja ya. Habis kejadian itu kita lewat dari pasar Dieng itu kan, kita nanti turun
ya turun ini ya apa namanya berdebu banget sampai kita nanti ganti punggungan kan melipir. Nah di sini si Jamal ngomong lagi, bang tadi wangi banget bang ya, ada apa bang ya, apa ada si Alfi gitu. Wah biasa wangi-wangi bang, tapi bukan wangi-wangi bunga gunung bang, ini kayak wangi kenanga katanya. Ya biasa lah, bunga kenanga, bunga melati, bahkan wangi-wangi yang di sini nggak ada tanamannya pun biasa lah, malu udah santai aja kita jalan tuh, jalan melipir punggungan kan, nggak ada apa-apa santai sirit. Wah kita ketawa-tawa aja tuh jalan. Sekitar jam setengah 8 kita sampai tuh ke Gupaan Menjangan awal kan, tempat dimana gue dulu pernah jalan sama seseorang ya, sama rekan gue. Temen gue ini sempet diincer sama makhluk yang dia berkepala kerbau ya, inilah ya apa namanya, pokoknya badannya orang, kepalanya kebo. Dan penglihatan ini bukan penglihatan kasar ya, ini adalah penglihatan dari rasa, dari batin ya, sesuatu yang sulit banget dilogikakan. Ini butuh kebijaksanaan untuk percaya atau tidaknya, dan gue nggak maksa buat siapapun yang denger ini untuk percaya. Gue sempet kebayang kejadian itu, dan ketika gue melangkah di tempat temen gue waktu tahun 2019 sempat diincir itu, kok makhluk itu ada, gue agak kaget loh, kok dia ada. Tapi energinya nggak, inilah energinya tuh kayak nggak nyerang ataupun nggak apa, cuman dia cuman hadir aja seperti menunjukkan keberadaannya. Gue bilang sama anak, jalan ya jalan. Nah begitu mau sampai base camp, ke camp tempat orang-orang pada buka tenda di Gupaan Menjangan, berhenti tuh, kita berhenti ngerokok, foto-foto lah. Terus gue bilang udah santai lah, udah nggak ada apa-apa, udah aman. Emang ada apaan bang? Ya nggak ada apa-apa, aman aja, kita udah lepas lah. Kalau ada hal-hal yang ganjil, memang pusatnya di sini, tapi syukur alhamdulillah kita nggak nemuin apa-apa kecuali bau wangi kan, kecuali apa tadi di pasar apa, pasar setan. Udah dari sini ke bawah udah aman, udah nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan gue, walaupun sepanjang jalan tadi nggak ada apa-apa. Ya udah kita foto-foto terus jalan lagi nih, kita lanjutkan perjalanan sampai tuh ke base camp, sampai tuh ke camp Gupaan Menjangan, orang-orang pada buka tenda, kita lewatin itu, turun, kita ketemu berapa rombongan lagi tuh ya. Udah malam juga mereka baru sampai situ ya. Ada yang pada nanya-nanya lah ya, bang Gupaan Menjangan masih jauh nggak? Itu deket, bener apa bohong nih bang? Bener. Ketemu mereka, turun sampai kita ke titik awal Bulak Peperangan tuh, ketemu batu gua yang biasa gua duduk, ketemu warung. Wah di situ tenda udah bejibun ya, lewatin itu lagi terus tengah-tengah sampai ke ujung Bulak Peperangan. Di situ tenda semua udah isinya, kita sempat istirahat di sini karena gerah. Kita lepasin tuh jas hujan kita, lepasin jas hujan, ngerokok, jalan lagi, terus jalan. Sepanjang perjalanan ini itu banyak banget kita ketemu pendaki-pendaki yang baru pada naik ya. Wah kasihan banget aku. Di antara Bulak Peperangan sampai pos 4 gue sempet jalan sendirian ya, jalan sendirian tanpa ketemu pendaki lain ya, tapi gue santai aja karena kita terlahir sendiri, mati juga sendiri ya, dan kelak juga kita akan menghadap Gusti Allah sendirian. Jadi pada waktu itu gue tenang-tenang aja. Cuman lagi-lagi di sini gue dejavu lagi, dan dejavunya itu sama percis ya, dengan apa yang gue rasakan pagi dan siang tadi. Intinya nggak jauh-jauh dari Bulak Peperangan dan pos 4. Kejadian itu gue melihat kok ada gadis dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Ini gue dejavu ya. Waktu itu gue entaskan pikiran itu, enggak lah, ini cuman mungkin gue capek nih ya, terus mikirnya enggak halu kali atau gimana. Udahlah, gue anggap waktu itu bukan dejavu. Udah gue turun, gue sempat kasih tahu sama Mas Alit, oh coba banter mas, soalnya turun itu jauh lebih berat loh, jauh lebih capek, jadi nggak usah ngebut, nggak usah ngikutin anak-anak muda. Tapi itu udah nggak kena tuh, nggak kejar. Mas Alit itu kekejar pas baru mau nyampe ke pos 4. Ketika udah bareng sama Mas Alit, jalan kita. Nah di sini yang di tempat tadi siang kita makan mangga, ada tuh beberapa tenda. Gue liatin, wah tenda banyak ya, kita lewat-lewat aja. Nah begitu kita mau turun sedikit, di sebelah kiri ada seorang gadis jilbab hitam, dia sekilas kelihatannya cantik ya, dan memang gue akan melihat besok dia cantik ya. Waktu itu gue belum tahu, belum ngerti ya, dia tuh duduk sendirian. Nah kebetulan gue juga lagi nyalain rokok Mas Alit, dia tuh agak bisa jauh sama rombongan tenda-tenda. Gue bilang nih cewek ngapain di sini sendirian, apalagi patah hati, apalagi kesel. Terus gue tanya, Mbak kok sendirian, temennya mana? Ada pak, teman saya lagi nyari sesuatu katanya gitu kan. Yaudah ya mbak, kalau memang nggak apa-apa hati-hati, gue bilang gitu. Iya, terus udah gue turun. Cuman pas turun itu ya kira-kira 10 langkah ngelewatin dia, gue berhenti lagi, gue perhatiin kok kayak bengong ya, nih kenapa ya. Tapi udahlah, toh banyak temen-temennya, pikiran gue gitu.
Pada saat itu gue berpikir si cewek ini adalah rombongan dari tenda-tenda itu kan. Jadi ya udahlah gue tenang, dan gue nggak nyangka sebentar lagi nih cewek akan digendong sama Ridwan. Sama sekali nggak nyangka ya. Dah terus gue turun sama Mas Ali tuh tinggal berdua-dua aja. Di sini kita cuma ketemu sekali pendaki nih, dari 4 ke 3 itu cuma sekali ketemu pendaki berjumlah 3 orang. Jalan santai aja tuh. Sepanjang perjalanan ini tang turun kan, di tengah-tengah tuh Mas Alit sempet nanya lah sama gue, mas sampai denger nggak suara gitu kan? Enggak mas, aku nggak denger, biasa aja gitu. Oh ya sudah, turun lagi tuh. Nah di pertengahan, di saat kita udah nggak ketemu orang naik ataupun orang turun, gue dijavu lagi bro. Gue demi Allah lillahi ta'ala, gue dijavu lagi gue ngelihat kantong jenazah sedang dimasukkan body, ya, sedang dimasukkan tubuh seorang wanita. Gua sampai merinding banget ya. Dan itu kalau yang tadi ya, yang sebelumnya cuma sebentar, yang tadi siang cuma sebentar, yang pagi-pagi cuma sebentar, ini mungkin ada 10 menit itu kebayang-bayang terus. Adegannya sama, kantong jenazah dibuka masukin jasad, kantong jenazah dibuka masukin jasad. Nggak ada adegan gendong, nggak ada. Gue kebayang itu sampai merinding banget gue. Dalam hati gue, aduh kacau nih, ada apaan sih nih? Gue coba nenangin diri, selawat, tetep pandangan seperti itu gak hilang-hilang tuh. Pandangan di mana gue ngelihat kantong jenazah dibuka dimasukin jenazah. Pandangan apa, kantong jenazah dibuka itu gak hilang-hilang. Ada sekitar 10 menitan tuh. Udah gitu gue mulai merasa nih kok gak nyampe-nyampe ya. Di tengah-tengah situasi yang gak enak kayak gitu, tiba-tiba di sebelah kanan gue denger suara gosok-gosok. Gue kaget tuh. Cuman gue pikir, hewan apa nih, gue senter. Kok gak ada. Begitu gue lagi nyenter ke kanan, di sebelah kiri 3 kali suara. Gue kaget banget. Gue kaget, gue berhenti. Gue ngomong dalam hati, udah gak usah ganggu, gue bilang kayak gitu. Bayangan tentang jasad perempuan dimasukin ke dalam kantong jenazah udah hilang. Cuman gue lagi fokus ke suara ngegerem ini ya, percis suara gereman harimau. Cuman ada 3 suaranya. Yang gue khawatirkan macan beneran bro. Kalau macan-macanan bodo amat dah ya. Yang gue khawatirin macan beneran. Kalau yang nyata ini dia bisa ngebunuh. Kalau yang cuman ngegerem-gerem doang, cuman bisa nakut-nakutin sama ngegodain. Ya, itu yang gue khawatirin. Makanya gue fokus ke situ tuh, gue liatin. Wah, nggak ada nih. Ini kan lembahan. Berarti dia di bawah, tapi udahlah. Begitu gue jalan lagi, ya sekitar 3 atau 4 langkah turun, itu di belakang. Ini perasaan gue ya. Ya, jadi sesuatu gue kan lihat ke depan, tapi gue seperti bisa ngeliat ke belakang ya. Mungkin orang-orang yang paham spiritual ngerti inilah kondisi dimana kita ngeliat ke depan tapi belakang kita kelihatan jelas gitu ya. Saat lagi itu tiba-tiba tuh kantong jenazah terbang ke gua, mau nabrak, gua langsung balik badan. Anjing lo, gua langsung balik badan. Gua mukul pakai pakai tongkat gua tuh, hilang. Terus gua teriak-teriak, ojo ganggu toh, jancok. Gua teriak kenceng banget, bangsat lu nggak kenal gua aja. Ya, keluar lagi tuh bahasa saya. Marah-marah tuh. Karena itu jelas banget ada kantong jenazah terbang. Ya mungkin kalau mata normal ya, ataupun orang-orang yang apatis, apalagi orang-orang yang benci sama gue akan mengatakan, wah lu sebodoh teing, lu mau ngomong apa juga. Emang gue pikirin, ya gue cuma merasakan, ya gue cuma menceritakan apa yang gue rasakan, ya baik secara lahir ya maupun secara batin ya. Itu yang gue rasa bener-bener terasa banget, bener-bener bikin gue merinding, kaget gue, terbang tuh. Dan setelah gue habis marah-marah itu, sampai sekitar 10 menit ke depan, menjelang kita sampai pos 3, nanti gue udah ketemu tangga-tangga, itu bayangan itu baru hilang. Dan itu gue cukup tertekan. Gue tertekannya bukan masalah hantunya bro. Gue tertekan ngirinya gini loh. Ini bakal ada apaan ya? Apa ini cuman posisi gue ada di sini, pemberitahuan lah. Atau apa, yang penting jangan sampai ada dari rombongan gue deh, atau dari pendaki-pendaki sekarang. Jangan ada korban deh ya Allah. Jadi yang gue khawatirin itu bukan masalah setannya bro. Gue cuman khawatir ada korban atau apa. Kasian lah ya keluarganya atau apa. Gue kepikiran itu sepanjang jalan. Dan bayangan itu baru hilang begitu kita masuk ke areal tenda kita ya. Di areal tenda si Ajit sama si Akbar keluar tuh. Woi baru sampai om, katanya. Iya, dibikinin teh tuh sama si Akbar, masih Ajit. Nah sedangkan Mas Alit langsung tidur. Dia langsung tidur ya. Di waktu kejadian itu Mas Alit juga seru ya. Pas gue bilang jancok, udah marah-marah, Mas Ali juga bilang, Dimas, yuk kita keperui bareng-bareng gitu kan. Wah seru ini. Dan Mas Ali juga merasakan dia sepanjang jalan itu merinding juga, dan mendengar suara-suara seperti harimau gitu ya. Ini menurut pengakuannya Mas Ali. Intinya yang jelas pada saat itu pas gue ngamuk-ngamuk, Mas Ali bilang, yuk kita keperui bareng mas gitu. Nah di tenda ini gue nggak langsung masuk kan, gue di luar.
sama si Ajit tuh sama si Akbar bikin api unggun kecil lagi, karena kan niat kita emang bakar sosis, bakar bakso buat Mas Alit ya. Tapi nyatanya Mas Alit waktu itu udah nyenyak tuh, begitu masuk tenda dia langsung tepar tidur. Ya udah gue bertiga-tiga tuh di luar bikin api unggun sama si Ajit sama si Akbar. Biasa api unggun kecil ya untuk bakar ini aja, bakar sosis ya. Santai. Nah di sini gue kebayang-bayang tuh, gue juga cerita sama si ini sama si Ajit sama si Akbar, gue tanya lu tadi ngerasain apa? Nggak ngerasa apa-apa sih om, biasa-biasa aja. Wah alhamdulillah, gue tadi ngerasa ada yang aneh sih, cuman ya itu gue sih apa yang gue rasa nggak harus lu rasa sih, dan nggak harus orang rasa juga, namanya juga perasaan gue gitu kan. Sesuatu yang gue lihat nggak harus lu lihat juga, sesuatu yang terpantau dari batin gue ya nggak harus terpantau juga dari batin lo. Ini udah jatah gue kali ya. Tadi gue lagi-lagi kebayang soal itu, kandung jenazah. Kata si Akbar, udah bang ambil aja kita bakar. Nggak usah, bau, karet dia, susah bakarnya. Di fase-fase ini mungkin ada sekitar 1 jam gue nungguin si Ridwan, gue gak nongol-nongol, nih bocah kemana ya. Udah sejam tuh gue di camp, di tenda, nungguin si Ridwan. Sampai gue seujun lah, jangan-jangan si Ridwan kan di beberapa titik sinyalnya bagus ya. Wah jangan-jangan dia nge-WA dulu nih, bikin status, nelpon segala macam lah, pikiran gue kayak gitu. Udah tuh, lewat 1,5 jam. Pikiran gue sampai 2 jam dia gak nongol juga, gue susul nih ke atas. Pas gue lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba kedengeran kayak ada suara orang lari kan. Buk 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 buk. Nggak lama si Ridwan teriak, minggir, kasih jalan, kasih ruang gitu kan. Langsung dibawa ke depan api unggun tuh, api unggun kecil yang kita buat apa namanya manggang-manggang tadi. Nah sebelum si yang digendong Ridwan itu diletakin, digelarin ini dulu tuh matras. Begitu digelar matras, gue lihat, kenapa kan gue tanya gitu kan. Ini suhu udah nggak kuat jalan, gue kaget. Masa sih? Coba dong untuk kontak, karena kan kita harus tahu nih kondisi korbannya. Posisi dia udah kan digendong sama Ridwan. Begitu gue lihat, gue center loh, gue kayak kenal jilbabnya, gue kenal sama bentuk wajahnya. Nah ini kayak cewek yang tadi sendirian, gue tegur gitu. Gue colek, mbak, nggak ngerespon. Gue colek lagi, mbak, nggak ngerespon sama sekali. Yang terakhir gue colek agak kenceng, gue panggil, mbak, nggak ngerespon. Langsung gue bilang, Wan, ini sih bukan pingsan, gue bilang. Ini lain nih, gue bilang. Wan, langsung bawa ini cewek ke dalam tenda, isolasi dari angin. Kalau bajunya basah, gantiin. Langsung bungkus pakai SB. Kalau perlu 2. Langsung bikin coklat, gue bilang kayak gitu. Kalau perlu campur susu, biar kental. Posisinya dia jangan tiduran lurus, tapi agak kepalanya agak ke atas. Langsung tuh anak-anak sih. Buk. Itu nggak gerak sama sekali ya. Nggak gerak sama sekali itu si cewek itu. Ya Mbak FA aja, singkat namanya Mbak FA aja. Nggak gerak dia sama sekali. Begitu masuk ke dalam tenda, wah anak-anak sibuk dah tuh cowok-cowok ya, si Ajit temennya tuh ya, Mas D, terus Ridwan sama si Reza tuh bertiga-tiga tuh nanganin di situ. Gue di luar karena feeling gue tuh lain. Kok gue dari tadi ngeliat kantong jenazah keisi jenazah apa ini gitu, tapi nauzubillah min dzalik lah, jangan sampai gitu. Kondisi si ini mengkhawatirkan juga nih, kondisi Mbak Eva ini cukup mengkhawatirkan karena begitu gue cek lagi ke dalam tenda ya, dia udah posisinya dibungkus sleeping bag karena gue tanya apa namanya pakaiannya nggak basah, aman. Itu bener-bener nggak ngerespon. Itu sampai diorak-orak ya, dipanggil karena dia orang Sunda ya, dipanggil. Gue nggak bisa sebut nama ya, dipanggil ya, Mbak FA gitu ya. Orak-orak nggak ngerespon. Ada sekitar 10 menit baru dia ngerespon, itu pun pelan banget ngeresponnya. Gue bilang waduh ini bisa naik status nih. Gue tanya, Mas ini udah makan belum? Belum mas, dari atas. Wan, masukin coklat segera, ademin dulu. Nah, udah tuh begitu coklatnya udah agak anget, si Mbak Eva ini posisinya kan dipegang sama cowoknya tuh, didudukin, tiduran duduk itu, baru dimasukin coklat tuh sama si Ridwan, dikit. Sempet gue tanya sama Ridwan, Wan tadi selama perjalanan ke sini udah masuk makanan belum? Udah tadi udah masuk coklat sama bembeng. Alhamdulillah, dan sama gue kalau nggak masuk coklat sama bembeng, status dia sampai sini udah bukan status korban hidup gitu ya. Intinya statusnya bukan dalam kondisi yang biasa, tapi kondisinya udah luar biasa nih. Ya hidup mati urusan Allah, tapi menjurus ke sana tuh udah pasti banget gitu. Untungnya di tengah jalan itu si Mbak Eva ini udah kemasukan bembeng sama kemasukan coklat Silver Queen. Kalau nggak tahu juga gue. Karena memang nggak ngerespon. Ya, setengah jam pertama itu responnya payah banget. Lemot banget responnya. Karena saat itu udah ditanganin Ridwan, dan Ridwan itu udah gue kasih tahu cara nanganin yang namanya orang hipotermia.
Jadi gue tenang aja di luar sambil gue instruksiin, gimana Wan, ngerespon nggak? Enggak Su, coba nih hidungnya kasih minyak angin biar dia sadar, masukin aja ke lubang hidungnya, kalau ada yang wangi-wangi masukin aja tuh yang wangi-wangi tuh ke hidungnya biar dia sadar gitu. Akhirnya diuncel-uncel tuh karena si Mbak FA ini dia sadar enggak lagi, iya apa? Sadar pingsan lagi gitu kan. Tapi coklat untung udah masuk tuh ya, coklat yang duluan, Silver Queen sama Beng Beng, dan sama yang disuapin sama Ridwan nih. Untung udah banyak masuk tuh, kalau meleler dilap. Intinya keadaannya pokoknya waktu itu Mbak FA sadar pingsan. Ya, itu bener-bener cukup mengkhawatirkan gue. Gue sempet, aduh, ini kalau tadi si Ridwan telat ya, udah beda status nih ya, seperti gue bilang tadi ya. Untungnya lah, alhamdulillah. Akhirnya dapet tuh minyak angin ya, minyak angin di usel bukan di hidungnya Wan, masukin aja ke lubang hidungnya. Ya dimasukin sama Ridwan tuh ke lubang hidungnya. Nggak lama agak siuman tuh, sempat diajak ngobrol sama Ridwan, tapi karena mungkin udah apa ya, memang statusnya dia harusnya udah terkena hipotermia akut. Cuman pada saat itu dengan izin Allah ya, dan memang bukan waktunya untuk Mbak Eva ini aneh-aneh yang selain ngalamin pingsan dan kondisi seperti itu, Allah menyelamatkan. Kebetulan aja di jalan itu ketemu Ridwan, karena yang dilakukan Ridwan itu tepat banget. Ya di saat kondisinya udah lemes banget, digendong sama dia, diturunkan ketinggian. Semakin rendah ketinggian kan tekanan di otak itu juga berkurang ya. Jadi mengurangi tekanan di otak juga membuat udara itu semakin banyak bisa dihirup oleh tubuhnya si Mbak Eva ini. Intinya pada saat itu semua serba luar biasa ya. Dan pada malam itu di saat Mbak Eva itu di dalam tenda, ya gue kan sempet begadang tuh ya, sempet nungguin sampai sejam, sampai sekitar jam 1-an gue melek itu, sempet kok gue kebayang lagi tentang kondisi kantong jenazah gitu ya. Dan pada malam itu di saat gue lagi begadang nih sama si Akbar kalau nggak salah ya, berdua doang, gue si Akbar ngomong apa gue nggak ngeh tuh, gue kebayang lagi gitu ya, kok ini kantong jenazah ada lagi gitu, tapi kok energinya lain gitu, kok nyerang gitu. Langsung tuh di batin gue ngomong, ini masalahnya apa nih gitu. Ya gue ngomong sendiri aja di batin gitu ya, masalahnya apa nih, tapi langsung hilang tuh bayangan, deg-degan gue juga hilang. Terus waduh, apa iya itu tanda-tandanya? Gue cek lagi, Wan gimana Wan keadaannya? Gue bilang kayak gitu. Aman Su, udah tidur. Ada suaranya nggak? Ada Su, ngorok malah. Alhamdulillah. Gue bilang. Oke, jagain ya. Itu rekannya si korban juga udah kita kasih makan kan. Sate bakso tuh 3 tusuk sama sosis. Itu juga udah masuk coklat banyak. Intinya kita perkirakan tubuhnya itu bisa bertahan dengan asupan-asupan yang kita sudah masukkan ke dalam tubuhnya gitu ya. Udahlah, segala sesuatu nanti biarin Allah aja urusannya. Gue coba tidur malam itu, sempat mimpinya nggak jauh-jauh lagi dari kantong jenazah, tapi ya nggak ada apa-apa tuh. Begitu bangun sekitar jam berapa ya, jam 5 itu gue bangun, gue cek Mbak FA ini masih tidur tuh sama temannya, si Ridwan juga masih tidur. Udahlah gue cuek, santai aja. Terus gue ngeliat lagi tuh ke arah kantong jenazah yang kemarin gue temuin. Masa iya sih gue ngelihat kantong jenazah aja jadi dejavu, terus hubungannya sama ini apa? Tapi ya lagi-lagi gue harus bilang nggak harus dengan logika ya, nggak harus kita pikirkan bahwa hal seperti ini bisa aja terjadi karena memang udah takdir, udah kehendak gitu ya. Udahlah. Terus gue ngomong apa, ntar dibakar aja ya, tapi ya nggak ngaruh sih. Kalau emang orang udah waktunya mati mau mati aja, nggak usah dibunuh. Tapi kalau memang nggak waktunya mati ya nggak bakalan, mau diapain juga nggak bakal mati. Gue pikiran gue kayak gitu. Cuman kok ini dejavu soal kantong mayat, setelah gue ketemu kantong mayat itu terus-terusan ada, kecuali pagi ini gitu. Pagi ini si kantong jenazah itu gue dejavu tapi udah nggak ada. Nah, dejavu cuma ngeliat areal sekitaran Gunung Lawu tapi tanpa kantong jenazah lagi. Pikiran gue mungkin udah nggak ada apa-apa nih lah, aman. Sekitar jam 7 Mbak Eva udah bangun, yang lain anak-anak juga udah bangun. Betul kan, kelihatan cantik wajahnya ya. Wah sempet kita goda-godain lah. Dia mau turun, itu gue tahan, ntar makan dulu. Kalau udah makan baru boleh turun. Nah itu kita bikinin ini ya, daging goreng lah buat Mbak Eva. Setelah beliau ini mengonsumsi daging goreng, terus kita kasih juga perbekalan, baru kita izinin dia turun sama temannya. Nah ketika Mbak Eva udah turun sama temannya, baru si Ridwan ngomong, semalam jam 3 maksa turun Su. Jam 3 atau jam 4 lah. Maksa turun, cuman Ridwan gak kasih. Ridwan bilang, kalau lu turun sekarang gue bangunin babi gue lu. Lu yang cowok juga lu, digaplokin lo babi gue lu, kata Ridwan begitu kan. Ya gue gak tahu bener apa enggak nih, cuman Ridwan ngomong kayak gitu gue percaya.
Akhirnya mereka nggak jadi turun, dan memang cowoknya udah gue ancam, mas ini kalau sampean maksa turun sampean tak hajar sampean, ini urusannya nyawa loh. Ini apa yang dia alamin Mbak Eva nggak main-main, soalnya kondisi tubuhnya dia lemah, tidak ada asupan makanan ya, tambah lagi ini gunung ya, tekanan psikis tinggi, tekanan emosional tinggi ya, fisik kita juga habis terkuras. Ini banyak banget hal-hal yang akan banyak mudaratnya kalau sampean maksa. Mendingan sampean sabar aja. Waktu itu gue udah pakai baju SAR gue ya, supaya apa? Supaya ini bocah nurut. Gue nih tim SAR, lu jangan gak nurut sama gue. Hidup mati emang Allah yang ngatur. Akhirnya dia nurut tuh. Ya udah. Pagi itu setelah Mbak Eva udah jalan, pokoknya pada saat itu setelah Mbak Eva turun itu nggak ada apa-apa lah ya, aman-aman aja ya. Kita di pos 3 itu masak-masak tuh pesta besar, semua logistik kita habisin. Ya, yang nggak kemasak kita kasihin ke rombongan backpacker. Mungkin ada sekitar 2 jam sebelum kita turun, sempatlah ketemu beberapa subscriber ya yang memang penggemar gua, terus gue dikasih anggur. Habis itu kita turun. Dari 3 ke 2 di perjalanan nggak ada apa-apa lah, santai-santai aja ya. Kita malah bercanda-bercanda, walaupun di jalan itu sempat ketemu cewek satu, jalannya udah pinjang, kita tawarin bawain keril, dia tetap nggak mau ya. Itu sepanjang jalan ketemu terus. Terus dari 2 ke 1 nggak ada apa-apa, biasa aja. Dari 1 mau ke base camp juga nggak ada apa-apa. Semuanya berjalan fine-fine aja. Hingga sekitar pukul 2 kurang lebihnya kita sampai ke base camp Barokah tuh. Ternyata di situ udah ada si Ajit sama si Akbar. Akbar posisinya lagi mandi. Udah, kita istirahat. Ya macam-macam aktivitas sampai sekitar jam 5. Kita baru turun ke arah Solo. Dan si Akbar dan rombongannya ini dimasukin semua tuh ke mobilnya Mas Alit. Mereka nanti akan di drop ke Tirtonadi. Dalam perjalanan ke Solo ini gue sempat dihubungin sama Cindy, sama si Olia, juga sama si Vita ya, ngobrol-ngobrol. Mereka pada pengen ketemu ya, pada pengen ngobrol lah ya. Tetapi karena kita sampai larut malam, akhirnya cuma bisa ketemu sama Cindy sama si Olia aja. Ada videonya ya. Udah, si Akbar kita drop dan rombongannya di terminal. Kita lanjut lagi ketemu Cindy sama Olia. Dari AMPM Cafe Solo itu kita langsung 12 ke Semarang. Di perjalanan mobil itu gue tidur. Sekitar jam 1 kita sampai Semarang. Yang niat gue tuh mau ngemper di stasiun Tawang, nggak boleh sama Mas Alit. Malah kita disewain hotel bintang 3 ya. Mas Alit makasih banyak ya. Semoga rezekinya Mas Alit mengalir deras bagaikan air terjun yang nggak pernah kering. Amin Allahumma amin. Di drop di hotel, masuklah kita ke hotel. Nah di hotel ini karena memang posisinya capek, tidur walaupun ada perasaan gak enaknya, tapi ya tidur udah nyenyak tuh. Sekira-kira jam 3:30 gue ngerasa kok hawanya beda ya. Masa iya hotel sebagus ini, semewah ini, ada apa ya, bayangan-bayangan kayak gini gitu. Jadi ketika gue melek itu sekitar 3:30, jam 3 atau 3:30 ya kurang lebihnya, itu di dalam kamar kayak ada kabut tipis berwarna hitam mengelilingi seluruh ruangan kamar kita. Sampai gue tuh mau kencing gak berani tuh malam. Duh, kenapa nih? Kok begini banget gue bilang. Udah bodo amat. Gue coba merem-remin. Akhirnya gue tidur tuh. Baru jam 5-an gue bangun. Itu suasananya udah enak tuh. Gue pipis. Udah, karena emang udah pagi, gue gak tidur lagi. Nah, pagi-pagi itu sempet lah gue nelpon ke seseorang ya. Seseorang yang gak tau lah siapa dia sekarang. Terus Ridwan bangun, kita sama-sama ngerokok tuh di smoking room di luar ya. Dia langsung ngomong si Ridwan, Ridwan semalam mimpi gitu kan. Mimpi apaan man? Ridwan kan ini ada di tempat kita ngebes tuh yang di pos 3. Ridwan tuh kayak rep-repan gimana sih jadi Ridwan nggak bisa gerak gitu. Nah di situ tiba-tiba Ridwan didatengin sama nenek-nenek dia marah-marah. Nenek-nenek itu sambil bawa-bawa kantong jenazah gitu. Kok bisa gitu kan? Iya dia marah-marah. Kamu sih pakai acara ngegendong-gendong dia. Jadinya saya nggak dapet korban nih. Dalam hati gue kok hampir sama kayak di Kawaratu ya. Terus kan? Iya dia marah-marah. Dia nenek-nenek itu di mimpi dia bawa-bawa kantong jenazah marah-marah sama Ridwan. Ke gue marah nggak? Enggak ke dia nggak berani. Terus gue bilang sama Ridwan, kenapa dia nggak marah waktu kita ngebes di gunung Wan? Iya ya aneh ya. Kenapa dia nggak marah-marah waktu kita lagi di gunung ya? Iya malah dikejar-kejar sampai sini. Iya Wan, dia takut kali mangkong Wan gitu kan. Ya udah tuh. Kita ngebahas itu agak lama.
ya kita hubung-hubungkan lah ya dengan kejadian gue selama di gunung. Gue juga dejavu seperti itu, cuman gue kan nggak ngeliat sosok nenek-nenek kayak kakek-kakek kayak perawan kayak janda kayak duda kayak gitu. Gue nggak lihat gitu. Yang lihat ini si Ridwan. Jadi ditegaskan sama Ridwan di dalam mimpinya itu di saat dia repan di dalam hotel itu nenek-nenek itu gendong-gendong bawa-bawa kantong jenazah. Dan gue juga ngomong sama Ridwan, memang Wan di saat lu lagi repan di sini juga hawanya kayak ada kabut hitam Wan. Intinya tuh aneh lah Wan ya. Mas Salid nggak lama datang juga Mas Salid ngomong, masa iya tempat kayak gini ya Mas, bukan tempatnya Mas, tapi rupanya dia berani gangguin kita setelah jauh dari lau Mas. Kayaknya dia ngerti kita ini siapa gitu. Ya udah tuh nggak lama si Ridwan DM nih sama si korban ya, sama temen cowoknya korban, entah temennya entah cowoknya ya. Nah di situ dibahas tuh ya. Nah ternyata mimpinya Ridwan tuh korelasinya cukup kuat sama si mimpinya si Neng ya. Jadi setelah DM nih si temen cowoknya si Neng itu ngomong bahwa dia itu nggak bisa ngebedain antara kejadian yang real sama bisa dia mimpi. Jadi awalnya tuh dia berasa di Hargo Dalam ya. Karena memang kan dia masuk-masuk tuh ke Hargo Dalam foto-foto. Untuk dapat detailnya dia tuh masuk-masuk ke dalam. Padahal dalam kejadian aslinya ya, di dalam pendakian sesungguhnya si Neng ini, Neng Eva ini itu nggak masuk ke dalam Hargo Dalam, nggak masuk. Cuman di dalam mimpinya ini yang seperti real, sampai dia tuh nggak bisa bedain ini kejadian real atau mimpi gitu ya. Itu dia masuk ke dalam. Di dalam mimpi itu dia masuk ke dalam, dia ambil detailnya. Nah di saat dia lagi ngambil detailnya itu, tiba-tiba di salah satu ruangan itu kelihatan sosok nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu mukanya bengis ya, alias nggak seneng sama si Neng FA ini. Si Neng ini saking ketakutannya nyari nih temen cowoknya, dicari-cari itu temen cowoknya nggak ada. Panik kan dia lari tuh, nggak tentu arah, dia lari dalam mimpinya itu, dia lari terus. Dan dalam perasaan dia itu di mimpi dia tuh dikejar terus sama si nenek. Wah, gue langsung merinding tuh dengar omongan si Ridwan. Mana Wan WA-nya? Ini bukan WA, dia DM. Ya, ada DM yang ntar gue sertainnya. Itu, oh iya, wah korelasinya sama. Tapi kenapa nggak berani gangguin kita selama di gunung ya Wan ya? Nggak tahu deh. Wah ini cewek emang kayaknya diincer Wan. Soalnya dejavu gue sama Wan. Cuman dejavu gue ngeliat kantong jenazah, itu dimasukin jenazah cewek. Ya lu rep-repan, ada nenek-nenek bawa-bawa kantong jenazah. Sedangkan si Neng, ya dia mimpi dikejar nenek-nenek. Ya memang korelasinya ada Wan. Ya alhamdulillahnya memang si Neng ini kayaknya bukan ditakdirkan ya untuk mengalami sesuatu yang tidak baik di sini lah ya. Intinya karena Allah lah lu bisa gendong dia terus dibawa ke sini, akhirnya ketemu kita, dan akhirnya dengan izin Allah dan kekuatan dari Allah juga karunia Allah kita bisa menyelamatkan si Neng. Bukan kita yang nyelamatin tapi Allah. Kita hanya sebagai media ya, perantara. Kita hanya sebagai catur-catur, bidak-bidak yang Allah mainkan. Subhanallah, ternyata itu jawaban dari dejavu gua. Ya udahlah, alhamdulillah yang penting si Neng udah nggak apa-apa dan kita juga udah selamat sampai sini. Ya udah tuh Mak, siang itu ya ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 12 karena kereta kita tuh jam berapa ya? Jam 7-an kita kereta tuh. Jadi gue di drop sama Mas Alit itu sekitar jam 2-an tuh. Kita sempat mampir dulu sebelum ke Stasiun Tawang, kita mampir dulu ke Lawang Sewu ya. Di Lawang Sewu kita sempat turun sedikit baru di drop ke Stasiun Tawang. Nah di sini udahlah nikmatin, sempat gue live sebentar, terus kita naik kereta sampai Jakarta sekitar jam 1, istirahat di stasiun Jatinegara, sewa Grab car sampai sini sekitar jam 2:30 ya. Sempat ngobrol-ngobrol sama orang rumah terus tidur. Oke kawan-kawan, itulah kisah gue ya selama di Gunung Lawu, dan gue gak nyangka dejavu gue berhubungan dengan mimpinya Ridwan, rep-repannya Ridwan, juga dengan mimpinya Seneng di saat dia dalam keadaan yang cukup kritis. Oke, gue Arya Sena undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Jadilah pendaki yang bijak, jangan pendaki yang mudah menghakimi, apalagi merasa pintar sendiri. Gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.